Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Rika dengan NIM 19306029. Kali ini saya akan menampilkan tugas presentasi Asia Barat untuk tugas akhir Geografi Kontemporer. Langsung saja tentang geomorfologi Asia Barat. Asia Barat terletak di persimpangan antara Eropa, Afrika, dan Asia. Wilayah ini cukup mencakup negara-negara seperti Turki, Arab, Saudi, Iran, Irak, Yordania, Suriah, Lebanon, Israel, dan negara-negara Teluk dalam kurung Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, dan Oman. Karakteristik geografisnya yaitu iklim mayoritas memiliki iklim arid dalam kurung kering dan semi-arid, dengan musim panas yang panas dan kering serta musim dingin yang sejuk. Posisi strategis, kawasan ini menghubungkan jalur perdagangan utama dunia melalui terusan Suez, Teluk Persia, dan Selat Hormuz. Asia Barat terletak di bagian benua barat benua Asia yang sering disebut sebagai Timur Tengah. Kawasan ini meliputi negara-negara yang berada di sekitar Teluk Persia, Laut Merah, dan Laut Mediterania. Batas utara, Turki menjadi negara paling utara di Asia Barat, berbatasan dengan Laut Hitam, Eropa Timur dalam kurung Bulgaria dan Yunani, dan Kaukasus dalam kurung Georgia dan Armenia. Pada batas selatan, Asia Barat berbatasan dengan Teluk Aden dan Laut Arab, dan negara paling selatan adalah Yaman dan bagian selatan Arab Saudi. Pada batas barat, berbatasan dengan Laut Mediterania dan Mesir di Afrika Utara, dan negara-negara seperti Palestina, Israel, Lebanon, Suriah, dan Yordania berada di dekat perbatasan ini. Pada batas timur, berbatasan dengan Iran yang menjadi batas timur Asia Barat. Iran berbatasan dengan Asia Selatan dalam kurung Pakistan dan Afghanistan. Batas wilayah Asia Barat. Berikut adalah batas wilayah yang beberapa negara penting di Asia Barat. Yang pertama, Arab Saudi, dengan utaranya Yordania, Irak, Kuwait, dan timurnya Teluk Persia, Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Pada selatannya berbatasan dengan Yaman dan Oman, dan pada baratnya berbatasan dengan Laut Merah. Pada Iran, utaranya berada di Laut Kaspia dan Turkmenistan, pada baratnya Irak dan Turki, dan selatannya berbatasan dengan Teluk Persia dan Teluk Oman, dan pada timurnya berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan. Sementara pada Turki berbatasan dengan utaranya yaitu Laut Hitam, sementara pada baratnya Yunani dan Bulgaria, timurnya Georgia, Armenia, dan Iran, dan selatannya berada di perbatasan Irak, Suriah, dan Laut Mediterania. Untuk Turki yaitu berbatasan dengan utaranya untuk Irak yaitu berbatasan utaranya dengan Turki, baratnya ya berbatasan dengan Suriah dan Yordania, dan timurnya berbatasan dengan Iran, dan selatannya berbatasan dengan Kuwait dan Arab Saudi. Untuk Suriah, utaranya berbatasan dengan Turki, timurnya berbatasan dengan Irak, dan selatannya berbatasan dengan Yordania. Pada baratnya berbatasan dengan Lebanon, Israel, dan Laut Mediterania. Untuk negara Israel dan Palestina, utaranya berbatasan dengan Lebanon, untuk timurnya berbatasan dengan negara Yordania, dan selatannya berbatasan pada negara Mesir, dan baratnya yaitu berbatasan pada Laut Mediterania. Dan terakhir pada batas wilayah Asia Barat, Yaman yaitu berbatasan dengan utaranya Arab Saudi, dan timurnya berbatasan dengan negara Oman, selatannya berbatasan dengan Selat Teluk Aden dan Laut Arab, dan baratnya berbatasan dengan Laut Merah. Untuk negara Qatar, utara dan timur berbatasan dengan Teluk Persia, sementara selatan dan barat berbatasan dengan Arab Saudi. Untuk ekonomi Asia Barat. Asia Barat dikenal sebagai kawasan yang kaya sumber daya alam, khususnya minyak bumi dan gas alam. Beberapa aspek ekonomi utama yaitu pada sumber daya alam, negara-negara seperti Arab Saudi, Irak, dan Iran, dan juga Qatar memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Untuk yang kedua yaitu perdagangan. Pada bagian perdagangan ini, Teluk Persia menjadi pusat perdagangan minyak dunia, sedangkan Turki memainkan peran penting sebagai penghubung ekonomi antara Eropa dan Asia. Sementara pada diversifikasi ekonomi, Uni Emirat Arab memulai diversifikasi ekonominya dengan sektor pariwisata dan teknologi yang berada pada kota Dubai.
Dan Asia Barat memiliki peran penting dan strategis secara global karena berbatasan dengan jalur transportasi utama, yaitu pada pertama itu Selat Hormuz menghubung Teluk Persia dengan Laut Arab. Itu sangat penting untuk perdagangan minyak. Dan yang kedua itu terusan Suez pada negara Mesir, penghubung Laut Merah dan Laut Mediterania, menjadi jalur perhubungan perdagangan internasional. Dan untuk Teluk Persia berperan sebagai penghasil minyak dan gas dunia. Budaya Asia Barat. Asia Barat adalah tempat lahirnya beberapa peradaban dan agama besar di dunia. Aspek budaya meliputi agama yaitu pertama Islam, Kristen, dan Yudaisme berkembang di wilayah ini. Makkah dan Madinah di Arab Saudi merupakan kota suci umat Islam. Sementara untuk budaya bahasa Arab dominan disusul dengan bahasa Persia yang ada di Iran dan bahasa Turki dan bahasa Kurdi. Untuk warisan budaya, situs-situs kuno seperti Persepolis di dalam kota Iran, Petra yang berada di dalam kota Yordania, dan Baalbek berada di kota Lebanon adalah bukti sejarah peradaban besar. Sementara untuk bagian tradisi, Asia Barat terkenal sebagai seni kaligrafi, musik tradisional, dan makanan-makanan khas seperti kebab, hummus, dan falafel. Sementara untuk masalah sosial, konflik politik, Asia Barat menjadi kawasan yang sangat banyak berkonflik. Seperti pada pertama itu Perang Suriah yang menyebabkan krisis pengungsi. Yang kedua konflik Palestina-Israel yang belum kunjung kelar hingga sekarang. Yang ketiga itu ketegangan sektarian antara Sunni dan Syiah, terutama di Irak, Suriah, dan Yaman. Dan yang kedua untuk masalah sosial berada di tentang pengungsi dan migrasi. Pengungsi dan migrasi konflik menyebabkan jutaan orang mengungsi seperti pengungsi Suriah yang mencari perlindungan di Yordania, Turki, hingga ke Eropa. Sementara untuk hak perempuan di beberapa negara seperti Arab Saudi, walaupun Arab Saudi masih udah termasuk negara maju, tapi belum ada kemajuan untuk hak perempuan. Masih ada pembatasan terhadap hak perempuan. Dan terakhir tentang masalah ekonomi, ketergantungan pada minyak. Banyak negara-negara seperti Arab Saudi dan Irak sangat bergantung pada pendapatan minyak, sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak global. Dan untuk sektor pengangguran, meskipun kaya sumber daya, banyak negara seperti Yaman dan Suriah memiliki tingkat pengangguran tinggi akibat perang dan ketidakstabilan. Untuk bagian masalah akses air, kekurangan air menjadi masalah serius, terutama di negara-negara yang bergantung pada sungai lintas negara seperti Tigris dan Eufrat. Dan terakhir tentang pembangunan yang tidak merata. Negara-negara kaya minyak seperti Uni Emirat Arab dan Qatar mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi negara-negara seperti Yaman dan Suriah tertinggal. Hingga pada akhirnya sampai pada kesimpulan, Asia Barat adalah kawasan yang kaya secara budaya dan sumber daya alam, tetapi juga menghadapi tantangan besar seperti konflik politik, ketergantungan ekonomi dan pada minyak, dan isu sosial. Kombinasi antara modernitas hingga di beberapa negara dan tantangan pembangunan di negara lain menjadikan Asia Barat kawasan yang sangat kompleks. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.